Pernah kepikiran gak sih kalau satu halaman web tua bisa jadi semacam TKP, tempat kejadian perkara intelektual? Apa yang bisa kita temukan di sana? Nah, daripada bingung-bingung, ayo langsung kita bahas di Ataraxia Psyche. Hai! Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ya, agar kamu nggak ketinggalan edukasi penting dari Ataraxia Psyche. Oke, hari ini kita bakal jadi detektif digital nih. Kita akan sisir semua petunjuk tersembunyi buat mengungkap momen yang, beneran mengubah sejarah pemikiran manusia. Oke, kita mulai investigasinya ya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya, dalam banget. Halaman web yang kelihatannya biasa aja ini bakal kita bedah seolah-olah ini tuh artefak kuno. Atau bahkan, kayak yang aku bilang tadi, sebuah TKP intelektual yang isinya petunjuk semua. Nah, ini dia barang bukti utama kita. Sebuah halaman dari Internet Archive. Dan ini bukan sekedar foto buku biasa loh. Anggap aja ini kapsul waktu langsung dari tahun 1923 yang nyimpen cerita jauh lebih banyak dari yang kelihatan di luarnya. Yuk kita mulai dari petunjuk yang paling kelihatan jelas. Bukunya itu sendiri. Judul dan deskripsinya ini jadi titik awal kita buat ngerti apa sih yang bikin karya ini revolusioner banget pada zamannya. Jadi, Das Ich und das Es itu kalau diartiin secara harfiah artinya si aku dan si itu. Yang sekarang kita kenal sebagai ego dan it. Ini bukan cuma buku biasa teman-teman. Ini adalah momen bersejarah waktu Freud untuk pertama kalinya mencoba memetakan pikiran manusia dan ngasih kita kerangka berpikir yang bakal mendominasi dunia psikologi selama bertahun-tahun ke depan. Sekarang, coba perhatiin petunjuk penting yang satu ini. Ini kutipan langsung dari deskripsi penerbitnya di tahun 1923. Bunyinya gini, karya ini lebih memiliki karakter sintesis daripada sebuah spekulasi. Nah, fokus ke satu kata itu, sintesis. Ini kuncinya nih. Terus apa artinya? Well, ini sebenarnya strategi marketing yang jenius banget. Waktu itu banyak banget yang nganggap psikoanalisis itu cuma spekulasi liar, ngawang-ngawang gitu. Nah, dengan bilang ini sintesis, penerbitnya tuh sengaja banget memposisikan buku ini sebagai ilmu yang udah mateng. Hasil puncak penelitian bertahun-tahun yang nyambungin teori sama praktek klinis beneran. Ini kayak sebuah klaim besar buat dapat pengakuan ilmiah. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit ya. Sebuah artefak itu kan gak pernah berdiri sendiri. Konteks di sekelilingnya itu sama pentingnya sama barangnya itu sendiri. Dan halaman web ini ngasih kita konteks itu. Sekarang, ayo kita intip petunjuk lain yang ngumpet di halaman yang sama. Daftar artikel-artikel lain yang terbit di tahun 1923. Nah, disinilah investigasi kita jadi makin seru. Karena daftar ini tuh kayak jendela waktu yang bawa kita langsung ke tengah-tengah obrolan para intelektual di zaman itu. Coba deh lihat, topiknya macem-macem banget. Ada studi tentang karakter anal yang coba ngehubungin kepribadian sama pengalaman masa kecil. Terus ada simbolisme pohon, bahkan ada juga psikologi simpanse. Gila kan? Ini nunjukin kalau bidang ilmu ini lagi meledak-ledaknya dengan ide-ide baru dan mereka mencoba terapin lensanya ke semua hal. Kontrasnya ini luar biasa banget loh. Di satu sisi, ada studi tentang simpanse, ini kan cikal bakal psikologi komparatif modern ya. Tapi di sisi lain, Freud sendiri malah nganalisis kasus neurosis iblis dari abad ke-17. Jadi bidang ini tuh secara bersamaan ngeliat ke masa depan ilmu perilaku sekaligus nengok ke masa lalu sejarah manusia. Ambisinya, bener-bener gak ada batasnya. Oke, terakhir nih kita bakal periksa petunjuk pamungkas perjalanan si artefak ini sendiri. Gimana ceritanya sebuah buku dari Wina tahun 1923 bisa nyampe di layar kita sekarang? Ini dia bagian penutup dari cerita kita. Perjalanan dokumen ini, dari mesin cetak sampai ke layar kalian, itu sama pentingnya loh sama isinya. Ini adalah cerita tentang gimana sesuatu dilestarikan, gimana akses jadi universal buat semua orang, dan gimana teknologi digital itu benar-benar merevolusi cara kita menyentuh masa lalu. Timeline ini ngejelasin semuanya. Awalnya, ide ini cuma bisa diakses di 3 kota di Eropa. Terus, selama puluhan tahun, buku ini jadi teks yang fundamental banget. Lalu, tanggal 26 November 2010, terjadilah sebuah transformasi besar. Buku fisik ini diubah jadi data digital. Sejak saat itu, gagasan di dalamnya jadi bebas, nggak terikat lagi sama batasan geografis ataupun waktu. Dan angka ini loh, lebih dari 9.000 kali dilihat.
Ini bukan sekedar statistik ya. Setiap satu view itu artinya ada satu mahasiswa, satu peneliti, atau cuma orang penasaran yang terhubung langsung sama sejarah. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan arsip digital buat ngejaga ide-ide penting tetap hidup dan relevan sampai sekarang. Jadi, ini dia kesimpulan dari investigasi kita. Halaman web ini bukan cuma file unduhan gratis ya. Ini tuh kayak diorama sejarah yang diawetin dengan sempurna. Berkat arsip digital, kita nggak cuma bisa baca sejarah, tapi kita seolah-olah bisa masuk dan menjelajahi dunia tempat sejarah itu lahir. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan, kalau satu halaman web aja bisa ngungkapin sebanyak ini, coba bayangin, apalagi yang masih tersembunyi di dalam arsip-arsip digital di seluruh dunia. Dunia pengetahuan apa, konteks apa, dan cerita-cerita luar biasa apa lagi yang cuma berjarak satu klik aja dari kita, yang nungguin buat ditemuin sama detektif digital selanjutnya. Thank you for watching this video. Come back tomorrow to Ataraxia Psyche.